Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 11. Curious. Baik tuan, mari saya tunjukkan jalannya. Ucap Yohan sembari menunjukkan jalan untuk pergi ke ruangan mobil mewah lainnya. Di dalam ruangan tersebut, terdapat banyak sekali mobil dengan jenis sport dan SUV. Harganya berada di atas $600.000. Kemudian setelah Billy dan dua asisten kembarnya melihat sekumpulan mobil tersebut, Billy bertanya kepada Rina dan Nina. Jadi, kalian mau pilih yang mana? Pilihlah masing-masing satu mobil. Mendengar ucapan dari Billy, Rina dan Nina terkejut. Mereka mengira kalau Billy akan membelikan satu mobil untuk mereka berdua, namun kenyataannya sekarang sangat mengejutkan. Masing-masing satu? Anda serius tuan muda? Tanya Nina. Yep, aku serius. Kalian pilihlah sekarang. Mereka akhirnya menurut dan memilih mobil yang mereka inginkan. Beberapa menit kemudian, Rina dan Nina memilih mobil Lamborghini Revuelto yang baru-baru ini diluncurkan. Mobil ini memiliki harga kisaran $600.232. Rina berwarna oranye dan Nina berwarna biru. Wah, kalian benar-benar ingin menguras dompetku ya? Hahaha, mobil yang bagus. Tuan, tolong urus surat-surat mobil ini. Ini kartu rekeningku. Baik, tuan. Deng. Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. 100 poin pengalaman. 200 poin sistem. Surat izin mengemudi ada di kantong hoodie tuan rumah. Mobil Koenigsegg Jesko Absolute. Kemampuan mengemudi tingkat dewa. Uang sebesar 5,00 USD. Hahaha. Untung sekali. Dalam hatinya Billy sangat bahagia dan bersemangat. Bagaimana tidak? Mobil bagus serta SIM dan kemampuan mengemudi tingkat dewa. Ini adalah anugerah Tuhan. Nona-nona sekalian, maaf membuat Anda menunggu. Ini adalah surat-surat mobil Anda, dan Tuan Carlson, ini kartu rekening Anda. Ucap Yohan sembari memberikan kartu rekening milik Billy serta surat-surat mobil kepada Rina dan Nina. Jadi, apakah kita akan langsung ke perusahaan Winnet, Tuan muda? Tanya Rina. Aku baru saja membeli hidangan utama di showroom ini. Sesaat setelah Billy berucap sambil menggelengkan kepalanya, handphone miliknya bergetar karena menerima panggilan. Dert. Billy pun mengangkat telepon tersebut dengan raut wajahnya yang senang. Halo? Dengan siapa aku bicara? Meski sudah tahu siapa orang di seberang telepon, Billy masih tetap bertanya agar tidak dicurigai. Halo Tuan Carlson, nama saya Kyle Wesley, pemilik showroom Curious. Bisakah Anda meluangkan waktunya untuk mengambil mobil Anda di Curious? Tanya Kyle kepada Billy. Tentu Tuan Wesley, kebetulan saya juga sedang membeli mobil untuk dua asisten saya di Curious Kota Clodrick. Baik Tuan Carlson, saya akan segera ke sana. Buatlah diri Anda nyaman dengan beristirahat di ruang VVIP. Billy kemudian menutup telepon dan mengajak Rina serta Nina untuk pergi ke ruang tamu untuk menunggu pemilik Curious datang. Namun, saat ingin berjalan menuju ruangan yang dimaksud, Billy bertemu dengan kenalannya dulu saat masih menduduki bangku sekolah menengah atas. Dia bernama Zeiss Harold. Dahulu dia sering digadang-gadang sebagai pemain sepak bola terhebat yang ada di sekolah menengah atas tempat Billy sekolah. Karena kepopulerannya, dia menjadi sombong dan arogan. Dia sering mencaci maki Billy dan menghinanya dengan mengatakan bahwa Billy adalah yatim piatu atau tuan muda yang terbuang. Yep, keluarga Carlson adalah salah satu dari 9 keluarga yang berkuasa di negara Windland atau bisa dibilang sebagai keluarga tersembunyi. Ayah Billy yang bernama Lloyd Carlson tadinya ingin dijadikan sebagai penerus keluarga tersebut. Namun akibat insiden kematian yang janggal dari kedua pasangan itu, posisinya dicabut
dan diganti ke saudara Lloyd yang lain. Paman-paman Billy sangat membenci orang tuanya sehingga kebencian itu merambat ke Billy. Ini sebabnya Billy dibuang dari keluarganya sendiri. Semuanya berakar dari kebencian para paman kepada orang tua Billy. Sebelum ia dikeluarkan bersama adiknya, Billy dan Aliana yang masih bayi diperlakukan dengan sangat buruk oleh para pelayan atas perintah paman Billy. Aliana pernah diberikan air panas sebagai minuman yang membuat bibirnya melepuh. Billy juga tak kalah pedih. Dia pernah memecahkan guci yang dipajang di kediaman tua keluarga Carlson, yang membuat dirinya dicambuk telanjang bulat 100 kali oleh pamannya. Mungkin saya tidak pernah memberitahukannya, tapi sebenarnya ada banyak sekali bekas luka permanen di tubuh Billy. Meski Zeiss tidak tahu identitas keluarga Billy yang sebenarnya, tapi dia tahu bahwa Billy adalah orang yang kaya. Namun diusir dari keluarganya karena orang tuanya yang meninggal dunia. Kembali ke showroom Croyles. Wah, lama tidak bertemu, anak yatim piatu. Sedang apa kamu di sini? Melamar pekerjaan? Hahaha. Ucapan Zeiss membuat Billy kesal. Begitu pulang dengan Rina dan Nina yang tadinya ingin bergerak untuk menghajar Zeiss, namun tindakannya dihentikan oleh Billy. Dan kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Cuci mobil? Billy mengembalikan kalimat Zeiss yang membuatnya marah. Namun ia segera kesampingkan amarahnya itu karena mengingat kalau Billy hanya masyarakat kalangan bawah saja sekarang. Ia kemudian berkata, kau tidak akan bisa bekerja di sini selama ada aku. Ayahku mengenal pemilik showroom mobil ini dan mereka menjalin kerjasama. Dengan relasiku ini, aku akan membuat kau langsung dipecat sebelum bekerja. Ucap Zeiss yang berusaha mengintimidasi Billy dengan tinggi badannya. Hahaha, coba bila kau mampu, pemain bola cacat. Di saat ingin melanjutkan perjalanan menuju ke ruangan VVIP, Kyle Wesley kebetulan sudah sampai di Croyles dan masuk ke dalam. Para seller menyapa atasan mereka itu dengan membungkukkan badannya. Selamat datang Tuan Wesley 10 kali. Kyle mengabaikan semuanya dan mempercepat kecepatan berjalannya menuju tempat di mana Billy berada. Melihat Kyle, Zeiss berpikir kalau pria paruh baya tersebut datang untuk menemui dirinya. Hahaha, kebetulan sekali bukan? Lihat ini tuan muda. Zeiss berjalan menuju Kyle dengan maksud ingin menjilatnya, lalu meminta bantuan. Namun, selamat pagi Tuan Wesley. Savage. Kyle hanya melewati Zeiss begitu saja tanpa membalas perkataannya, bahkan Kyle sama sekali tidak meliriknya. Maaf karena membuat Tuan Carlson menunggu, ucap Kyle dengan hormat. Tidak apa Tuan Wesley, kita langsung saja ke surat-surat mobilnya, aku masih ada urusan yang harus dilakukan. Ucap Billy mengabaikan Kyle yang sedikit membungkukkan tubuhnya. Baik Tuan Carlson, mari, saya antar ke tempat mobil itu disimpan. Mereka semua meninggalkan Zeiss yang masih membatu karena malu. Kemudian Billy memerintahkan kepada Kyle agar mematahkan kaki dari orang yang baru saja menghinanya. Kyle tentu tahu orangnya. Dia langsung menyuruh 10 penjaga untuk menyeret Zeiss keluar dan memukul bagian bawahnya sampai lumpuh total dan tidak dapat digunakan. Suara teriakan serta suara tulang yang patah masih terdengar jelas meski sekarang Billy serta rombongannya sudah berada di bagasi khusus mobil keluaran terbaru. Ini dia Tuan, mobil Anda, Koenigsegg Jesko Absolute. Ini adalah mobil keluaran terbaru di negara Windland. Harganya mencapai 3,419 ribu juta dolar, karena mobil ini hanya ada 5 di dunia. Mendengar harga mobil tersebut, Rina dan Nina terkejut bukan main. Ternyata ini yang dimaksud. Membeli hidangan utama Croyles. Hahaha, aku suka ini. Billy berucap dengan sangat antusias. Beberapa menit kemudian, Kyle selesai dengan berkas-berkas mobil Billy dan memberikannya. Lalu tanpa berlama-lama lagi, Billy memanaskan mobil tersebut dan menyuruh 2 sistemnya untuk segera masuk ke dalam mobil mereka karena mereka akan segera berangkat ke Windnet. VROM. Bab 12, Makhluk Mengerikan. Hei,
Lihat itu. Tidak mungkin. Dengan ini, aku bisa mati tanpa penyesalan. Ucapan kagum orang-orang itu ditujukan kepada 3 mobil mewah yang baru saja keluar dari showroom mobil Kroyos. 2 mobil di belakang adalah mobil Lamborghini Revuelto yang baru-baru ini diluncurkan. Sedangkan yang memimpin mobil Lamborghini Revuelto itu adalah mobil yang hanya ada 5 di seluruh dunia dan dijuluki sebagai mobil tercepat saat ini. Itu adalah Koenigsegg Jesko Absolute. Vroom, vroom. Deruman gagahnya dapat membuat pengendara lain yang mendengarnya menjadi gemetar, bahkan mungkin tidak akan mampu untuk menginjak pedal gas karena saking gemetarnya. Hahaha, ini baru mobil! Billy menambah kecepatannya, diikuti oleh 2 asistennya yang juga menambah kecepatan mobil mereka. Aku terlalu bersemangat, sampai-sampai tidak menyadari kalau sudah memutari perusahaan sebanyak 5 kali. Ucap Billy setelah memarkirkan mobilnya di parkiran mobil perusahaan. Hei, ya tuan muda, Anda terlalu bersemangat. Rina tertawa kecil. Mereka pun pergi masuk untuk mengecek keadaan. Melangkahkan kaki ke dalam perusahaan, Billy disambut dengan hormat oleh para karyawan yang bekerja di Winnet. Selamat datang tuan muda 30 kali. Kerja bagus semuanya. Tanggap Billy. Ia pun pergi ke ruangan presiden untuk menemui Hena hanya untuk berbincang-bincang santai dengannya, serta ingin tahu kelanjutan hidup dari 3 tikus kantor yang berhasil ditemukan dan ditangkap oleh Billy. Melihat Billy masuk ke ruangannya, Hena langsung berdiri dan memberi salam. Selamat pagi tuan muda, silakan duduk dulu. Billy mengangguk dan kemudian duduk di sofa ruang presiden perusahaan. Ya, bagaimana Nona Madison? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengurus perusahaan ini? Tanya Billy. Sejauh ini saya tidak mengalami masalah apapun. Silakan diminum tuan dan nona-nona, dan ini adalah laporan pertama saya. Hena memberikan sebuah berkas. Kemudian Billy mengisyaratkan agar Nina membaca berkas tersebut. Dan juga, bagaimana kelanjutan hidup dari para tikus itu? Tanya Billy setelah menyeruput teh buatan Hena. Mereka dipenjara selama 25 tahun, tadinya hanya 10 tahun saja, namun karena Tuan Veldo memaksa dan sedikit memberikan uang kepada pihak hakim, maka terjadilah hal seperti itu. Jelas Hena. Billy tertawa mendengar hal itu. Hahaha, mereka pantas mendapatkan hal itu, sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuan Veldo malah menggelapkan uang perusahaan. Mereka itu bodoh apa? Tidak ada yang bermasalah dengan data-data ini, tuan muda. Ucap Nina, yang dianggukkan oleh Billy. Setelah berbincang-bincang tentang hal yang tidak penting, Billy serta 2 asistennya pun meninggalkan perusahaan tersebut dan lanjut ke pemberhentian berikutnya. Green Enterprises. Aku harap Stephen Wall tidak melupakan hal yang kemarin aku katakan. Di dalam perjalanannya. Sistem, perlihatkan panel statusku. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem 2-300/1000. Toko sistem, unlocked. Point sistem, 200. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi. Uang, 25.798.090 USD. Aset, Winnet, Green Enterprises. Misi, membongkar kebusukan Green Enterprises. Berapa poin sistem yang dibutuhkan untuk belanja di toko sistem? Semuanya seharga 100 poin sistem, tergantung kualitas item atau kemampuan yang dibeli. Toko sistem akan di-refresh setiap pukul 0. Sistem kemudian menampilkan item-item serta kemampuan-kemampuan yang dijual di toko sistem. Tidak ada yang menarik di toko tersebut, dan Billy memutuskan untuk berfokus pada jalan dan menambah kecepatan mobilnya. Sesampainya di tempat parkir perusahaan, Billy bersama Rina dan Nina langsung berjalan ke ruang Stephen. Namun tidak disangka, ternyata Stephen sudah menunggu mereka di kursi tunggu dekat meja CS.
Melihat orang yang sudah ditunggunya sedari tadi akhirnya sampai, Stephen langsung menyambutnya dengan hormat. Selamat datang Tuan Carlson. Ayo kita ke ruangan presiden perusahaan, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ucap Billy dengan nada yang serius. Membuat keringat dingin mulai bercucuran dari dahi Stephen. Baik Tuan Carlson, mari. Mereka berjalan menuju ruangan milik Stephen. Saat mereka semua sudah ada di dalam ruangan, Billy langsung mencekik leher Stephen dan membantingnya ke lantai. Brooke, jangan kebanyakan akting lagi. Aku sudah muak dengan kebusukan perusahaan ini. Ucap Billy di hadapan wajah Stephen yang sudah membiru karena hampir kehabisan nafas. Kakau, lepaskan aku. Stephen meronta-ronta. Tentu, namun dengan syarat, beritahu aku semuanya. Baik, uhuk. Billy melepaskan cengkeramannya dari leher Stephen lalu kemudian duduk di sofa dengan sangat santai. Namun si licik Stephen ini malah melemparkan pisau ke arah kepala Billy dengan sangat akurat. Swoosh! Tuan muda! 2 kali. Namun sayangnya trik kecil seperti ini tidak akan berpengaruh kepada Billy yang kemampuan bertarung serta refleksnya di atas manusia pada umumnya. Dia menangkap pisau tersebut hanya dengan menggunakan 2 jarinya saja. Ho! Ternyata kau memiliki sedikit kemampuan dalam melempar barang. Tapi sayangnya trik kecil seperti ini tidak akan bisa melukaiku. Billy melemparkan pisau itu kembali ke arah paha Stephen. Swoosh! Syuk! Yang alhasil membuat kaki kirinya lumpuh permanen. Arge! Kakiku! Dia berguling-guling di atas lantai yang sudah ternodai oleh darah kakinya sendiri. Billy kemudian melangkah kakinya dan menginjak kepala Stephen dan menatapnya dengan tatapan yang sangat rendah, jijik, dan hina. Beritahu aku, atau... Brak! Belum sempat Billy menghabiskan dialognya, seseorang membuka pintu presiden perusahaan. Dia memakai kemeja hitam, berjubah putih profesor, dan memakai kacamata. Tuan Carlson, sepertinya Anda tahu tentang proyek bioweaponku. Kita bisa membicarakannya baik-baik. Billy menoleh ke arah sumber suara lalu mengangkat kakinya dari kepala Stephen. Bisakah kau diam? Daniel Radcliffe? Ucapan Billy membuat pria tersebut terkejut. Ternyata identitasnya sudah diketahui oleh orang ini. Dia memang tidak bisa dianggap remeh. Tuan tahu bahwa aku menjalani eksperimen bioweapon tentara untuk aku jual ke dunia internasional. Mari kita buat kesepakatan. Jika Tuan bisa menutup mulut dari kemiliteran negara, maka aku akan memberikan 90% keuntungan kepada Anda. Ucap Daniel sembari berjalan ke hadapan Billy. 90%? Di matamu nyawa manusia hanya berharga 90% pendapatanmu? Fuka with that. Cuy, Billy mengumpat Daniel lalu meludahinya tepat di mengenai kacamata miliknya. Tentu hal ini membuat Daniel marah. Kau! Dengan cepat, Daniel melayangkan jab kiri yang sangat akurat ke kepala Billy. Namun sayangnya serangan lambat seperti itu bisa dihindari dengan mudah olehnya. Lambat! Pekik Billy yang kemudian membalikkan keadaan dengan uppercut yang tepat menuju ke arah perut Daniel. PFFT. Profesor itu memuntahkan seteguk darah segar yang membuat baju Billy terkena sedikit cipratan darahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Billy melayangkan kembali tendangan tornado kick yang berhasil membuat Daniel terlempar ke kaca luar. Prang! Dia terjatuh dari ketinggian 8 lantai. Rina dan Nina yang melihat kejadian itu pun saling tatap menatap. Itu adalah tinju militer yang sangat sempurna. Namun anehnya, Billy tidak melakukannya dengan tenaga dalam. Semuanya murni dari kekuatan fisiknya. Lalu setelah Billy selesai dengan profesor gila tersebut, ia kembali menginjak kepala Stephen sembari menanyakan pertanyaan yang sama. Namun sebelum Billy sempat menanyakan hal itu, tiba-tiba, Prang! Gruwakar! Sebuah monster memanjat dari luar dan memecahkan kaca ruang presiden perusahaan. Monster itu mempunyai bentuk yang sangat mengerikan.
Dia berwarna hijau kehitaman, bertubuh sangat besar, lidahnya menjulur sampai terseret di tanah. Giginya tajam serta matanya berwarna merah menyala. Makhluk apa ini? Bab 13, rasakan itu. Billy menendang tubuh Stephen seperti bola ke arah Rina dan Nina dan memerintahkan kepada mereka untuk segera pergi dan mengevakuasi semua karyawan. Rina, Nina, bawa tubuhnya pergi, evakuasi semua karyawan sekarang. Tapi Tuan Muda, tidak ada tapi-tapi. Cepat pergi. Billy berucap dengan nada tinggi. Akhirnya kedua kembar tersebut mematuhi perintah Billy dan segera keluar dari ruangan untuk mengevakuasi semua karyawan perusahaan. Sedangkan Billy, dia sekarang berhadapan eyes to eyes dengan monster tersebut. Sekarang, mari kita uji batas kekuatanku ini sampai mana sebenarnya. Benar bukan? Tuan Daniel Radcliffe? Gruwakar. Dengan cakar tajamnya, monster yang ternyata Daniel itu menyerang Billy dengan membabi buta. Sampai-sampai lemari berkas-berkas tersebut hancur beserta temboknya, tapi untungnya serangan fatal seperti itu masih bisa dihindari dengan mudah oleh Billy. Swoosh! Pow! Jab kiri Billy tepat mengenai kepala monster tersebut yang membuatnya sempoyongan sementara. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Billy mengambil pisau yang tadi tertancap di paha Stephen untuk dijadikan senjata sementara. Geroaer. Bra! Monster tersebut menyeruduk tembok beton dan menghancurkannya. Lagi-lagi dengan kecepatan tinggi, Billy melesat ke punggung monster itu dan menancapkan pisau yang ia pegang tepat ke titik lemahnya. Syuk! Geroaer. Sial! Tubuh Billy berhasil tertangkap dan dibanting sampai menembus ke lantai 7. Breg! Itu sakit. Menyadari bahwa akan ada serangan fatal berikutnya, Billy segera menghindar karena monster tersebut berencana menggeprek tubuhnya dari lantai atas. Bra! Hampir saja, aku harus segera mencari senjata untuk pertahanan diri. Oh ya! Di saat debu sedang tebal-tebalnya akibat dari hancurnya tembok beton dan lantai 8, monster tersebut sedang sibuk mencari keberadaan Billy dengan cara mengendus-endus dan meraba-raba sekitarnya. Akan tetapi, slice! Dengan kecepatan angin, Billy menyerang monster tersebut menggunakan katana di tangannya dengan kecepatan tinggi. Gruwakar! Haha, untung saja aku tidak menggunakan poin sistemku tadi. Jika tidak, maka akan fatal akibatnya. Billy menggunakan 200 poin sistemnya untuk membeli katana yang tidak bisa hancur dan kemampuan berpedang tingkat dewa. Andai jika tadi Billy menggunakan poin sistemnya untuk membeli kemampuan yang tidak berguna, maka habislah dia hari ini. Ayo lawan aku monster aneh. PVTT. 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 Geroaer. Billy menyerang monster tersebut berkali-kali dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang sangat tinggi, serangannya tidak pernah meleset sekalipun. Namun serangan fatal lainnya mulai dikeluarkan oleh monster tersebut. Dia menggebrak-gebrak area gedung dan membuat satu persatu lantai hancur. Seperti gedung yang terkena gempa bumi. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini sebelum gedung ini benar-benar hancur, gumam Billy sembari berusaha menghindari seluruh serangan sang monster. Sampai pada suatu titik, Billy dilempari tembok beton yang lumayan besar. Billy memotong tembok tersebut kecil-kecil dan kemudian menghilang dari pandangan monster. Monster itu mencari-cari keberadaan Billy, namun tiba-tiba, dari belakang monster tersebut mata Billy menyala berwarna merah. Dia langsung menebas monster itu yang akhirnya membuat monster tersebut tumbang. Slice! PVTT! Haha! Rasakan itu, monster aneh! Pertarungan dimenangkan oleh Billy. Sekarang aku harus mencari sumber dari bioweapon ini. Akan berbahaya jika parasitnya menyebar ke berbagai negara. Ucap Billy sembari memasukkan katana miliknya ke dalam sarung katana tersebut. Mama, kita ada di mana? Tanya seorang gadis kecil kepada ibunya. Ibu,
Tidak tahu, jawab sang ibu dengan nada pasrah. Mereka dikurung di satu ruangan sel penjara yang berada di bawah Green Enterprises. Sel penjara itu tidak hanya ada satu, melainkan ada ratusan sel penjara di ruang bawah tanah tersebut. Boom! Mendengar suara ledakan dari atas, si gadis kecil ketakutan dan memeluk ibunya. Jangan takut, ada ibu di sini, ucap sang ibu yang berusaha untuk menenangkan anaknya. Suara ledakan itu terus-menerus muncul dan semakin lama sepertinya semakin dekat dengan pintu prototip yang mengurung mereka. Beberapa saat kemudian, boom! Pintu prototip itu hancur. Dari balik asap mereka yang ada di sel penjara melihat seseorang yang sedang berdiri dengan memegang katana. Dia adalah Billy yang sekarang telah menemukan seluruh orang-orang yang tadinya ingin dijadikan kelinci percobaan berikutnya. Teknik pedang ini sangat menguras tenagaku. Billy berucap sembari melihat gagang pedang yang ada di tangannya. Yep, dia menghancurkan satu persatu pintu yang menuju ke arah tempat di mana Sandera ditahan dengan menggunakan katananya. Billy kemudian berjalan ke salah satu sel yang di dalamnya terdapat dua orang, seorang gadis kecil dan ibunya. Ia menghancurkan pintu sel tersebut dan kemudian masuk ke dalam sel, membuat orang yang ada di dalam sel itu ketakutan. Menjauh! Jangan sakiti ibuku! Ucap gadis kecil itu sambil berdiri di tengah-tengah antara Billy dengan sangat wanita yang ada ibu si gadis kecil. Sudut mulut Billy terangkat, ia lalu menghunuskan pedangnya. Dan, perang! Perang! Rantai kaki yang mengekang mereka berdua dihancurkan oleh Billy. Billy kemudian mendekati gadis kecil tersebut dan berjongkok untuk menyamai tinggi tubuhnya. Jangan khawatir, sekarang kalian sudah aman. Billy berucap sembari mengelus kepala gadis kecil tersebut. Ayo ajak ibu kamu keluar, di sini sangat berbahaya. Billy tersenyum dan kemudian berdiri berjalan mendekati wanita yang adalah ibu dari si gadis kecil itu. Ayo Nona, kita keluar dari sini, di sini sangat berbahaya. Terima kasih Tuan Hicks. Ibu tersebut kemudian memeluk Billy yang balas dengan pelukan balik. Setelah keduanya keluar, Billy mengidentifikasi sekitar. Terdapat lebih dari 500 sel penjara yang isinya adalah orang-orang dari berbagai negara. Dan untungnya, Billy menemukan ruang kontrol dari ruangan tersebut. Ia berjalan menuju ruang kontrol untuk membuka seluruh sel penjara yang ada di sana. Klik! Klang! Semua pintu terbuka dan rantai yang mengekang kaki Sandera pun terlepas. Semuanya bergembira karena akhirnya mereka bisa bebas. Baiklah semuanya, pergilah ke pintu itu. Di sana ada jalan yang memungkinkan kalian untuk bertemu dengan matahari. Ucap Billy dari ruang kontrol. Mereka semua secara serentak berterima kasih kepada Billy dan kemudian secara teratur berjalan menuju pintu yang sudah dihancurkan oleh Billy tadi. Nah, sekarang tinggal mencari ruangan laboratoriumnya saja. Tuan bisa menggunakan ruang kontrol tersebut untuk membuka akses ke ruang laboratorium. Melihat panel sistem yang memberitahunya bahwa dirinya bisa mengakses ruang laboratorium dari ruang kontrol ini, Billy pun mengotak-atik tombol yang ada di sana dan berhasil menemukan tombol yang membuka ruang rahasia lagi. Ruang itu berupa tangga yang menuju ke bagian yang sepertinya lebih dalam dari ini. Billy akhirnya menyusuri tangga tersebut menuju ke kegelapan bawah tanah. Ini seperti kegelapan tanpa batas. Aku hanya bisa melihat tangga yang terus mengarah ke bawah. Gimana Billy? Beberapa menit ke depan, Billy akhirnya melihat sinar berwarna hijau yang berada di balik pintu besi. Menghancurkan pintu tersebut, Billy disambut oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Ada banyak sekali manusia yang berada di dalam tabung cairan hijau. Bab 14, hancur sudah. Mereka sungguh kejam, mengiming-imingi dan menipu orang ramai hanya untuk keuntungan semata. Ucap Billy setelah membaca secari kertas yang tergeletak di atas meja ruang laboratorium tersebut. Kemudian Billy kembali menelusuri ruangan itu, berkeliling mencari informasi terkait dengan eksperimen bioweapon ini. Eksparasit?
Inikah parasit yang digunakan untuk menciptakan makhluk mengerikan tadi? Billy membaca catatan lainnya. Di dalam catatan itu tertulis bahwa eksparasit ditemukan di pertambangan garam yang ada di negara Deltaland. Penemu pertamanya adalah ayah dari Profesor Daniel Radcliffe, yaitu Brett Radcliffe, saat sedang melakukan penelitian di tambang garam tersebut. Diketahui, parasit ini bisa diredam dengan sebuah antiparasit yang juga diproduksi oleh Green Enterprises secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik aslinya, yaitu ayahnya Stephen Wall. Setelah Profesor Brett meninggal dunia, anaknya melanjutkan penelitiannya itu. Namun karena ambisinya untuk membuat para pemakai parasit ini menjadi sangat kuat, dia sengaja memodifikasi sifat parasit agar lebih agresif daripada yang aslinya. Antiparasit ini akan menjadi tidak berguna jika pengguna parasit sudah terlambat dan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Karena itu pula, Daniel membuat antiparasit yang lebih kuat dari yang ayahnya buat. Seperti otak manusia pada dasarnya, Daniel juga orang yang gila akan uang. Dia memiliki ide gila untuk membuat bioweapon dengan tujuan dijual ke negara asing. Untungnya bioweapon yang diciptakan baru hanya berbentuk manusia. Jika sudah berbentuk insek, maka dunia ini akan kacau. Manusia gila. Kira-kira negara mana saja yang sudah membeli selusin bioweapon ini? Setelah mencari-cari berkas yang tertinggal di ruangan itu, diketahuilah bahwa negara yang telah membeli selusin bioweapon dari Green Enterprises adalah negara Molan. Jadi sekarang, apa yang bisa aku lakukan dengan orang-orang yang malang ini? Sistem, bagaimana menurutmu? Sebenarnya jika tuan rumah membiarkannya, maka pemerintah akan mengambil alih parasit ini. Kemungkinan besar akan diteliti lebih lanjut dan dikembangkan kembali menjadi senjata negara. Namun, dikarenakan sistem sudah mencapai level kedua, maka tuan rumah bisa menukarkan parasit serta bioweapon yang belum selesai itu dengan poin sistem. Cukup sin barang yang ada di depan tuan dengan cara menggunakan pola kotak dengan jari Anda. Pola kotak? Seperti ini? Billy kemudian memperagakan apa yang paparkan oleh sistem dan tiba-tiba pola kotak itu bercahaya seperti sebuah kamera jepret. Cekrek! Tiba-tiba saja yang dipotret oleh Billy menghilang dengan efek kotak-kotak yang warnanya sama seperti panel sistem. Kemudian panel sistem muncul. Apakah Anda ingin menukar barang dengan poin? Tukarkan! Deng! Tuan menukar 100 kardus berisi penuh dengan antiparasit. Reward. 500 poin sistem. Mantap! Baiklah. Aku akan sin barang lainnya untuk dijadikan poin sistem. Beberapa jam ke depan, ruangan laboratorium sudah kosong melompong karena isinya sudah ditukar oleh Billy dengan poin sistem. Total poin sistem yang didapatkan oleh Billy adalah 2.500 poin sistem. Nice, saatnya kita keluar dari sini. Saat ingin melangkah kakinya untuk keluar dari sana, Billy mendengar suara seperti seseorang yang terjatuh ke lantai. Menyebarkan pandangannya ke sekitar laboratorium, Billy melihat tangan seorang anak kecil yang tergeletak di lantai. Anak kecil? Mendekati anak kecil tersebut, ternyata itu adalah gadis kecil tanpa busana yang sedang pingsan. Tidak ingin menodai matanya, Billy menukarkan 50 poin sistem dengan selimut tebal untuk menutupi tubuh putih gadis kecil tersebut. Sistem, apakah dia salah satu bioweapon yang tidak selesai? Benar tuan rumah. Deng. Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi khusus. Hadiah. Kepemilikan 100% saham Central Bank Queensland. 500 poin pengalaman. 100 poin sistem. Kepemilikan Villa Gradville. Uang sebesar 500 juta USD. Deng. Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi tidak terduga. Hadiah. Uang sebesar 5,00 USD. Kepemilikan 100% saham perusahaan Whitney Entertainment. 100 poin pengalaman. 50 poin sistem. Sudut mulut Billy terangkat karena hari ini dia untung sangat banyak. Bagaimana tidak? Dia mendapatkan 1 villa, 1 perusahaan dan 1 ban.
Hahaha, ini baru orang kaya. Billy kemudian menggendong gadis kecil tersebut dengan gaya gendong depan yang sering orang tua lakukan. Wajah gadis itu cantik dan putih, hanya saja sedikit kotor karena bekas cairan hijau aneh yang ada di dalam tabung. Minggir! Minggir! Masih ada satu orang lagi di dalam sana. Ucap wanita berpakaian kantoran berambut hitam. Dia adalah Nina yang saat ini ingin menerobos sekumpulan FWI Federation Windland Intelligence yang bersenjata lengkap. Namun sayangnya mereka tidak diizinkan untuk masuk kembali ke gedung yang sudah hampir hancur itu oleh petugas FWI. FWI sudah mengevakuasi semua orang termasuk Sandera yang tadi Billy selamatkan. Namun sampai waktu hampir berubah menjadi siang, Rina dan Nina sama sekali tidak melihat tuan mudanya itu. Bagaimana ini? Hicks. Nina menangis. Pak, di dalam sana masih ada orang yang belum keluar. Biarkan kami berdua masuk. Rina kembali memaksa petugas FWI agar membiarkan dirinya serta kembarannya masuk ke dalam. Nona, gedung itu sudah hampir hancur dan terbakar. Kamu hanya akan bertemu dengan Tuhan jika memaksa untuk masuk. Ucap tegas petugas tersebut sambil mendorong tubuh Rina yang berusaha untuk menerobos. Boom! Brug! Bagian atas gedung itu runtuh dan merambat ke lantai yang ada di bawahnya. Pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api dengan mobil damkar mereka. Tuan muda, Hicks! Kali ini Rina juga ikut menangis. Ledakan kembali terjadi dan hal ini menyebabkan lantai 3 hancur. Ledakan itu terus terjadi sampai ledakan yang paling besarnya muncul di lantai 1. Boom! Brug! Petugas FWI melindungi area sekitar dengan perisai yang mereka bawa. Namun di saat asap sedang tebal-tebalnya, muncul bayang-bayang orang yang berjalan keluar dari gedung yang hancur berantakan itu. Dia menggendong sesuatu di pelukannya. Uhuk, 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 FM, hampir saja. Untung sempat keluar sebelum ledakan terakhir terjadi. Ucap pria tersebut sambil mengibaskan karena banyaknya asap di sekitar. Siapa kamu? Tanya salah satu petugas. Ah, maaf, saya salah satu survivor yang selamat. Mendengar suara yang familiar di telinganya, Rina serta Nina menoleh dan terkejut melihat tuan muda mereka masih dalam keadaan sehat walafiat. Tuan muda! 2 kali, mereka segera berlari ke arah Billy dan kemudian memeluknya. Syukurlah kalau tuan muda baik-baik saja. Ucap Rina. Ya, maaf karena kami berdua tidak bisa melindungi tuan muda dengan baik, Hicks. Ini Nina yang berbicara sambil sesenggukan. Ya, aku juga senang kalau kalian tidak kenapa-kenapa. Sekarang ayo kita pulang. Oh tidak. Apakah mobilnya masih ada di parkiran? Ya, begitulah tuan. Mungkin mobil-mobil kita sudah hancur. Tidak mungkin, itu adalah mobil limited edition-ku. Billy berucap dengan nada bicaranya yang sedih dan mendalam. Kemudian ia melanjutkan. Tidak apalah, nanti aku beli lagi saja. Sekarang ayo kita pulang, lihat bajuku yang sudah sobek-sobek ini. Ucap Billy kepada kedua asistennya. Rina dan Nina mengangguk dengan senyuman, lalu mereka semua pulang ke rumah dengan menggunakan taksi. Bab 15, Alicia. Sistem, tampilan panel statusku. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem 2900/1000. Toko sistem, unlocked. Point sistem, 3150. Kemampuan, medis, tinju militer, mengemudi, berpedang. Uang, 530.794.090 USD. Aset, Windnet, Central Bank Windland, Windney Entertainment. Misi, tidak ada. Dalam perjalanannya menuju ke rumah,
Billy memeriksa kembali panel sistem miliknya dan mendapati jumlah uang yang sangat banyak masuk ke dalam rekeningnya. Dalam hatinya Billy merasa sangat senang dan bersemangat. "Tuan muda, kalau boleh tahu, siapa gadis kecil ini?" Pertanyaan Nina membuat Billy kembali ke kesadarannya. "Ah, dia adalah calon anggota keluargaku yang baru. Kira-kira Aleana akan iri tidak ya? Dengan adiknya yang kecil ini." Billy bertanya-tanya kepada siapapun yang mendengarnya. "Hei, semoga saja mereka berdua bisa akur," tanggap Rina atas pertanyaan Billy. "Kakak, apa yang terjadi denganmu? Baju kamu sobek-sobek seperti itu? Dan ada banyak luka lebam di tubuh kakak?" tanya Aleana setelah melihat kondisi menyedihkan kakaknya. "Nanti juga ada di berita. Oh ya Rina, bagaimana dengan kondisi si Stephen itu?" tanya Billy kepada Rina. "Kami mengancamnya sampai membuat mentalnya down agar tidak mengungkapkan pergantian pemilik perusahaan, dan dia pun dibawa oleh pihak FY untuk diinterogasi. Baguslah kalau begitu, bersihkan tubuhnya dan pakaikan dia baju bekas Aleana yang sudah tidak muat," ucap Billy sembari menyerahkan gadis kecil yang sedari tadi digendongnya kepada Nina. Gadis kecil itu masih dalam keadaan pingsan. Setelah itu, biarkan dia beristirahat di kamar Aleana, tambah Billy. Ia kemudian berjalan menuju kamarnya untuk membersihkan diri. "Kak Nina, memangnya siapa gadis kecil ini? Dia imut sekali," tanya Aleana. "Dia adalah adik angkat tuan muda. Kalau kata tuan muda sih begitu." "Adik?" Setelah Billy membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sama, namun dengan warna yang berbeda, ia keluar kamar untuk melihat keadaan gadis kecil yang ia adopsi semau-maunya. "Bagaimana keadaannya?" tanya Billy kepada Laya. "Gadis itu baik-baik saja, hanya butuh beberapa menit untuk sadar. Ngomong-ngomong siapa namanya? Dia sangat imut," tanya Laya kepada Billy. "Aku tidak tahu namanya, karena saat aku menemukannya dia pingsan di lantai 1 perusahaan," ucap Billy sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kemudian Billy melanjutkan. "Kamu lihat saja berita teratas hari ini." Mendengar ucapan dari Billy, Laya segera membuka handphone miliknya untuk melihat berita terkini. Ia terkejut karena perusahaan raksasa Green Enterprises runtuh akibat monster mengerikan yang menyerang gedung tersebut. Ada berbagai konspirasi yang dibuat oleh para pengomentar, dan salah satu konspirasinya adalah bioweapon. Akibatnya, perusahaan itu ditutup oleh pemerintah setempat dan pemiliknya yang bernama Stephen Wall ditangkap oleh FY. "Kamu ada di perusahaan itu tadi pagi? Kamu nggak apa-apa kan?" tanya Lair khawatir. "Aku tidak apa, tapi yang paling parahnya, mobil limited edition yang baru saja aku beli tadi pagi hancur akibat ledakan. Betapa menyedihkannya nasibku ini." Sudah, yang penting kamu baik-baik saja. Mobil itu tidak sebanding dengan nyawamu," ucap Laya sambil menepuk-nepuk pundak Billy. Mereka pun berjalan turun ke kamar Aleana untuk melihat keadaan gadis kecil tersebut. Di sana sudah ada Aleana di samping ranjang dan juga Rina dan Nina yang sedang menunggu kesadaran gadis itu. Beberapa menit kemudian, gadis itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan sadarkan diri. Perlahan dia membuka matanya dan melihat kiri kanan. Dia tidak mengenali siapa orang-orang itu dan bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. "Biar kakak obati dulu ya," ucap Billy sembari mengelus-elus perut gadis tersebut dan menjentilnya di beberapa titik yang tentunya bukan titik kewanitaan. Cetak, cetak. Tak lama setelah menjentikkan jarinya ke beberapa titik perut gadis tersebut, gadis itu memuntahkan seteguk darah hitam yang berisi 1 buah cacing yang panjangnya sekelingking pria dewasa. Billy mengambil cacing tersebut dengan jarinya lalu membakarnya menggunakan korek api miliknya. Wush! "Baiklah, sudah selesai. Beri dia minum." Billy membantu gadis itu duduk dan kemudian Rina memberikannya air untuk diminumkan. Setelahnya, Billy menanyakan beberapa pertanyaan seperti nama gadis itu. Di mana orang tuanya? Di mana tempat tinggalnya dan lain sebagainya.
Namun gadis tersebut hanya menjawab dengan dua kata saja, yaitu tidak tahu atau tidak ingat. Billy hanya bisa menghela nafasnya ketika mendengar jawaban gadis tersebut. Ya sudah, kalau seperti itu, namamu sekarang adalah Alicia Carlson, oke? Gadis kecil itu mengangguk dengan ragu. Aku adalah kakakmu dan mereka semua adalah kakak perempuan kamu, oke? Tambah Billy. Kakak, ucap Alicia terbata. Ya, nama kakak adalah Billy, dan itu kakak Lei, kakak Aliana, kakak Rina dan kakak Nina. Sekarang kamu adalah saudari yang paling muda di keluarga kakak. Ucap Billy lagi. Keluarga, keluarga! Alicia mulai terbuka. Ya, keluarga! Kalau begitu, ayo kita pergi bersenang-senang ke satu kita belanja dan menghabiskan uang. Mendengar ucapan Billy, semuanya kecuali Alicia yang tidak mengerti pun terkejut. Tapi karena mulai terbiasa dengan sikap Billy, mereka akhirnya mengesampingkan rasa terkejut tersebut. Rina dan Nina, gantilah pakaian kalian dengan pakaian biasa. Kita akan bersenang-senang hari ini. Lupakan tentang rapat-rapat itu sekarang. Baik, Tuan Muda. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya siap untuk berangkat bersenang-senang. Alicia digandeng oleh Aliana selaku kakak perempuannya, dan Billy menyiapkan transportasi untuk mereka berangkat. Pemberhentian pertama, mall. Seperti biasanya, sistem akan memberikan misi yang sangat disukai oleh Billy jika dia pergi berbelanja. Deng! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Habiskan uang sebesar $5,00 dan dapatkan hadiah setelah menyelesaikan misi. Mantap! Aku telah mengirim uang ke rekening handphone kalian, masing-masing jumlahnya $5 juta dan harus habis di mall ini. Oke? Para wanita saling menatap dan akhirnya mengangguk semangat. Nanti kita ketemu di lantai 7 restoran Jepang, ucap Billy yang kemudian berjalan bersama-sama dengan Alicia. Sedangkan yang lainnya berpisah untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan. Nah, Alicia, setelah beli baju, Alicia mau beli apa lagi? Tanya Billy kepada gadis kecil yang ia gandeng. Mainan? Mainan? Oke, kakak akan belikan semuanya untuk Alicia. Setelah ngeborong toko pakaian anak yang menghabiskan uang sebesar $10 juta, Billy lanjut ke toko mainan untuk membelikan Alicia mainan. Deng! Tuan berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Uang sebesar 15 juta USD. Di toko mainan itu terdapat banyak sekali mainan yang berjejer untuk menarik perhatian para anak kecil beserta orang tuanya. Billy kemudian menyuruh Alicia untuk memilih mainan yang dia inginkan. Nah, Alicia, pilihlah mainan yang kamu inginkan. Pilih semuanya pun tidak apa. Kakak laki-lakinya ini benar-benar penghambur uang. Bab 16, Keluarga Charles. Beberapa saat mereka berkeliling, Alicia mulai menarik-narik tangan Billy dan menunjuk ke arah sebuah boneka raksasa yang dipajang di toko mainan. Kakak, itu! Billy kemudian menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Alicia. Itu adalah boneka beruang raksasa yang sepertinya bagus jika dipajang di kamar milik Alicia nanti. Ayo, kakak belikan. Alicia mengangguk dan mereka berdua berjalan menuju penjaga toko. Billy bertanya kepada penjaga toko tersebut. Bos, boneka beruang raksasa itu dijual atau tidak? Ah, maaf tuan, boneka itu tidak di... Cetak. Sebelum penjaga toko tersebut menghabiskan dialognya, Billy sudah lebih dulu mengeluarkan kartu rekening platinum miliknya sembari berkata, $1 juta, penawaran tertinggiku. Terjual! Memang benar. Jika kita berbicara dengan orang yang sefrekuensi, maka semuanya akan menjadi mudah dan terhubung. Hahaha, nanti sekalian antarkan ke alamat ini. Billy tertawa. Hei, baik tuan. Setelahnya mereka berkeliling lagi, katanya Alicia ingin pergi bermain di game center. Tidak disangka kalau kemampuan Alicia dalam bermain suatu game itu bisa sejago atau bahkan lebih jago dari Billy. Wah, Alicia hebat.
ucap Billy sambil mengelus kepala Alicia. Mereka mendapatkan banyak boneka serta mainan dari game center tersebut. Beberapa jam kemudian, Billy dan Alicia sudah puas memborong barang-barang yang ada di mall tersebut dan memutuskan untuk beristirahat di lantai 7. Tempat yang sudah dijanjikan. Di sana Billy disambut dengan hormat oleh pelayan karena dirinya sendiri memiliki kartu keanggotaan tertinggi dari restoran negara Sakura tersebut. Salah satu pelayan kemudian mengantarkan Billy ke ruangan yang sudah dipesan oleh saudaranya. Di sana sudah terdapat banyak macam makanan-makanan negara Sakura. Bagaimana? Apakah uang kalian habis? Tidak, aku masih tersisa 4 jutaan lagi. Jawab Aliana. Kami juga 3 kali. Ah, kalian payah. Alicia saja sudah menghabiskan uang sebanyak 11 juta dolar. Mendengar ucapan Billy, mereka semua terkejut dan menatap Alicia yang berada di samping Billy. Apakah anak ini memiliki genetik Billy? Apa yang Alicia beli? Tanya Laya kepada Alicia dengan senyuman manisnya. Boneka raksasa. Dan beberapa lusin baju anak-anak. Ini Billy yang menambahkan dialog Alicia. Mendengar ucapan Billy, tatapan mereka berubah menjadi lebih menyeramkan ke arah pria 19 tahun itu. Billy hanya bisa memberikan alasan yang masuk akal untuk mencounter tatapan kematian para wanita tersebut. Haduh kakak tidak boleh mengajarkan Alicia untuk jadi anak yang boros. Itu kan tidak baik, bukankah kakak yang selalu bilang seperti itu? Ucapan Aliana membuat Billy kembali teringat dengan masa-masa sulit hidupnya sebelum bisa menjadi seperti ini. Benar yang dikatakan oleh Aliana, Billy selalu mengajarkan kepadanya untuk jangan boros dalam menggunakan uang. Namun sekarang, sangat berbeda dari sebelumnya. Kakak hanya ingin membahagiakan semuanya dan membuang masa lalu yang buruk itu. Billy menunduk. Meski Aliana tahu kalau kakaknya ini sangat baik dan seorang sisken penyayang adik, dia tidak harus seperti ini. Tidak harus menghabiskan banyak uang hanya untuk menyenangkan hati adik-adiknya. Kakak tidak perlu melakukan semua ini, tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Aliana tahu kalau kakak sangat menyayangi kami semua, tapi tidak harus seperti ini. Billy hanya diam, tak bisa berkata-kata. Yang tahu alasan mengapa Billy berbuat seperti ini hanya Laya. Dia satu-satunya orang yang tahu alasan mengapa Billy menjadi seorang yang pemboros hanya untuk kebahagiaan adiknya. Kakak, minta maaf. Tidak apa kakak, tapi jangan seperti itu lagi lain kali ya. Baik, tapi jika ada sesuatu yang ingin kamu beli, jangan pernah lupa untuk bilang ke kakak, ya? Iya kakak. Setelahnya mereka semua makan di sore hari itu, Billy hanya makan sedikit karena pikirannya kembali tenggelam ketika mengingat apa yang dikatakan oleh Aliana. Dirinya dan juga Aliana dulu sama sekali tidak dihargai dan dianggap sampah oleh keluarganya sendiri. Siksaan sudah seperti makanan sehari-hari bagi mereka berdua, tak terkecuali Aliana yang saat itu masih sangat kecil. Makanan sehari-hari mereka hanya makanan sisa, tak ada bedanya seperti makanan anjing. Terkadang Billy mencuri uang saku meski hanya sebesar $5 saja hanya untuk membeli makanan bayi. Dan karena hal itu, dia dipukuli, dicambuk dan dijemur di lapangan orang para pamannya. Sudah puas? Tanya Billy kepada semuanya. Mereka semua mengangguk dan Aliana mengusulkan untuk pulang karena hari sudah malam. Billy setuju dengan hal itu dan kemudian memesan taksi untuk pulang. Sesampainya di depan gerbang. Kalian masuklah dulu, kakak masih ada pekerjaan yang harus diurus. Ucap Billy. Kami akan ikut, Tuan Muda. Sahut dua kembar. Tidak perlu, ini tidak terlalu sulit. Setelah berucap, Billy menyuruh sopir taksi tersebut untuk menuju ke alamat yang sudah ditentukan olehnya. Pemberhentian pertama adalah Central Bank Windland. Karena Billy sudah mendapatkan telepon dari pemegang saham terbesar bank tersebut. Kediaman Charles. Selamat datang Tuan. Para pelayan itu menyambut seorang pria parubaya yang kelihatannya sangat energik dan mengintimidasi. Itu terlihat dari bekas luka yang ada di matanya.
Dia menutup mulutnya menggunakan penutup mulut seperti ninja, manset hitam semulut, dilapisi oleh jaket kulit dan memakai sepatu hitam. Dia adalah Komandan Jackson Charles, selaku pahlawan pada perang perebutan kekuasaan kota Cholos dari negara Maoland yang juga dikenal dengan perang tersengit dalam sejarah perang perbatasan. Karena sekarang kota Cholos sudah terkendali dan negara Maoland juga tidak mengambil tindakan, Komandan Jackson berencana pulang ke kediaman Charles untuk berlibur sekaligus menjenguk keadaan ayahnya yang bernama Dwayne Charles atau yang biasa disebut dengan sebutan Tuan Charles. Jackson kemudian disambut oleh anak-anaknya. Dia adalah Emily Charles dan Julian Charles. "Selamat datang, Ayah," ucap Emilia sambil memeluk Jackson. "Hahaha, Ayah pulang. Bagaimana keadaan putri Ayah yang cantik ini?" tanya Jackson menanggapi sambutan dari Emilia. "Aku baik, Ayah. Ayah tahu? Ada berita bahagia. Kakek sudah sembuh total dari penyakit kanker dan asmanya." Mendengar ucapan anaknya, mata Jackson terbelalak. Namun segera tenang kembali ketika melihat anak laki-lakinya yang telanjang atas dan tubuh yang dipenuhi oleh keringat. Dia membawa katana di tangan kanannya. "Ayah pulang?" Pemuda yang membawa katana itu adalah anak laki-laki Jackson, Julian Charles. "Wah, jagoan Ayah, habis latihan katana lagi." Jackson juga memeluk Julian meski sedang berkeringat. Sebagai seorang anak dari komandan negara, Julian tentu memiliki beberapa kemampuan seperti berpedang, berkuda, dan bahkan menembak. Setelah berbincang beberapa menit dengan anaknya, seorang kakek tua kemudian berjalan turun dari lantai 2. Meski tua, auranya masih sangat mengintimidasi dan energik. Dialah patriark keluarga Charles, Dwayne Charles. "Ayah! Ayah beneran sudah pulih total?" tanya Jackson terkejut ketika melihat ayahnya berjalan normal, tanpa tongkat ataupun alat bantu jalan apapun. "Ya, aku sudah pulih total." Mereka semua berbincang-bincang santai di ruang tamu sampai pada saat Jackson bertanya, "Bagaimana Ayah bisa sembuh?" kepada Dwayne. Dwayne menceritakan semuanya. Ia menceritakan kejadian saat dirinya serta Amelia sedang makan di restoran bergaya Jepang. Jackson mendengarkan dengan seksama dan kagum dengan orang yang menyelamatkan Dwayne. Ditambah, dia masih sangat muda. Umurnya sepertinya sama dengan Amelia, yaitu 19 tahun. Dengan umur semuda itu, dia bisa menguasai ilmu medis tradisional yang bahkan sesepuh militer saja tidak bisa menguasainya. "Itu ajaib, Ayah. Ajaib!" ucap Jackson terkagum. "Kamu benar. Oleh karena itulah kita harus menjalin hubungan baik dengan pemuda itu. Aku bahkan belum sempat berkenalan dengannya," tanggap Dwayne sambil memegang dahinya sendiri. Tiba-tiba, ponsel milik Dwayne bergetar karena menerima panggilan dari seseorang. Seseorang itu adalah rekan kerja samanya di dunia bisnis. Hans Hansen. "Halo? Ada apa, Hans?" tanya Dwayne kepada orang yang seumuran dengannya. "Halo, Matthew menjual Central Bank Queensland. Pemilik saham harus segera berkumpul," ucap kakek-kakek di seberang telepon dengan panik. "Apa?" Dwayne sontak berdiri setelah mendengar pernyataan dari Hans. "Segera datang ke bank, pertemuan akan segera dimulai." Hans langsung mematikan teleponnya yang membuat pikiran Dwayne tenggelam dalam berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya yang membeli bank itu? Apakah keluarga terkuat dan terbesar di Windland? Bab 17, sedikit masa lalu. "Ada apa, Ayah? Kenapa wajah Ayah terkejut seperti itu?" tanya Jackson bingung dengan ekspresi ayahnya setelah menerima panggilan. "Paman Matthew, dia menjual 100% saham Central Bank Windland kepada seseorang yang misterius." "Apa?" Jackson juga ikut terkejut dengan ucapan ayahnya. Bagaimana tidak? Itu adalah bank induk di negara Windland yang jika ditotal, maka harganya sekitar 50 miliar dolar. Siapa sebenarnya yang sudah menawarkan harga lebih tinggi dari 50 miliar dolar?
Tentu hal ini menarik untuk dicari tahu. Ayah akan pergi ke bank itu, ucap Dwayne. Ayah, aku ikut. Aku penasaran dengan siapa yang telah membeli ban dengan harga yang sangat mahal itu. Dwayne membiarkan anaknya ikut bersama dirinya dan mereka berdua pun berangkat menggunakan sebuah limosin yang dikendarai oleh sopir profesional keluarga Charles. Billy sampai di depan bank tersebut dan masuk ke dalam, ia langsung berjalan ke meja Sias. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Ucap Sias tersebut dengan ramah dan murah senyum. Saya ada janji dengan Tuan Matthew Adler. Di mana dia sekarang? Tanya Billy dengan sopan santun. Apakah Anda Tuan Carlson? Sias itu malah bertanya balik yang dijawab dengan anggukan kepala Billy. Kalau begitu, mari saya antar ke ruangan Tuan Adler. Tuan Adler sedang dalam perjalanan, dan Anda bisa menunggu di ruangannya. Billy mengangguk kembali dan bersama dengan Sias tersebut, dia pergi ke lantai 9 bank. Tempat di mana ruangan Matthew Adler berada. Setelah Sias itu pamit, Billy mematikan lampu ruangan dan pergi ke tempat duduk pemilik bank. Billy duduk dengan santai dan tenang lalu berbalik menghadap ke kaca yang langsung menampakkan langit dengan dihiasi oleh ribuan bintang. Perlahan-lahan, Billy menutup matanya dan mengingat kembali masa sulitnya dahulu. Flashback. Tengah hari di lapangan kediaman Carlson. Seorang anak laki-laki yang usianya kisaran 6 tahun sedang diikat dengan rantai di sebuah besi yang tertancap dengan kokoh di tanah. Teriknya matahari membuat besi dari rantai serta besi tersebut menjadi sangat panah, sampai-sampai membuat kulit anak kecil tersebut melepuh. Sebab dari diikatnya, dia di sana karena dirinya telah mencuri uang sebesar $5 dari kamar salah satu pamannya yang akan ia gunakan untuk membeli susu formula untuk adiknya yang masih bayi. Karena tertangkap, dia akhirnya dijemur di sana dan dicambuki beberapa kali oleh pamannya itu. Hah, sialan! Keringat panas terus menetes ke tanah, sampai membuat tanah itu basah. Hal itu terus berlanjut sampai hari berganti menjadi malam, karena mendengar suara adiknya yang menangis. Anak kecil itu berusaha untuk melepaskan diri dari kekangan rantai. Namun hasilnya nihil. Aku harus melepaskan benda sialan ini! Suara rantai yang beradu terdengar bising di malam hari itu. Sampai pada akhirnya, seorang gadis kecil yang umurnya 2 tahun lebih tua dengan anak laki-laki berjalan dengan sembunyi-sembunyi sembari membawa kunci rantai. Asho, apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini, kalau tidak Paman Herlin akan menghukum kamu. Ucap anak laki-laki itu dengan suara yang kecil namun tegas. Tidak apa, aku akan melepaskan kamu dari rantai ini. Tanggap si gadis kecil yang tidak menghiraukan ucapan si anak laki-laki. Klang! Klang! Anak laki-laki itu pun berhasil bebas karena gadis kecil tersebut membantunya untuk membuka rantai. Cepat pergi Billy, Aliana sudah menangis begitu lama dan sedang diperlakukan dengan buruk oleh pelayan. Ucap gadis kecil itu. Terima kasih karena selalu menolongku, Ashel, aku pergi dulu. Anak laki-laki itu berlari ke kamar untuk menemui adiknya yang suaranya sudah sedari tadi terdengar sedang menangis. Kamar dari anak laki-laki itu juga tampak sangat tidak terurus, kasurnya yang sudah bolong-bolong, debu di mana-mana dan bahkan tidak diberikan pencahayaan seperti kamar yang lain. Kamarnya juga terletak di bagian paling pojok dari kediaman keluarga tersebut. Diam! Suaramu itu membuat gendang telingaku hampir pecah. Anak laki-laki itu juga sudah mendengar suara wanita yang sepertinya adalah pelayan keluarga. Membuka pintu kamarnya, anak laki-laki itu melihat adiknya yang masih bayi sedang digendong oleh seorang pelayan. Dia tampak sedang memberikan air minum dari botol dot bayi. Kamu! Urus adikmu ini! Jangan biarkan dia menangis lagi! Hai MPH! Membuat tugas orang menjadi sulit saja, dasar. Pelayan itu keluar ruangan sambil mengoceh. Anak laki-laki itu bingung kenapa mulut adiknya memerah, namun di saat ia megang botol dot bayi yang tadi digunakan untuk memberikan minum kepada adiknya itu,
ia langsung melepas botol tersebut karena ternyata itu adalah air panas. Mereka semua adalah binatang. Maafkan kakak karena tidak bisa melindungimu, Aliana. Perlahan, anak laki-laki itu meneteskan air mata yang kemudian terjatuh ke kepala si bayi kecil. Aneh, bayi kecil tersebut berhenti menangis dan memegang pipi anak kecil tersebut seperti sedang menenangkannya. Di kantor milik Matthew, Billy yang matanya terpejam perlahan menetaskan air mata yang semakin lama semakin menderas. Dia tertidur selama beberapa menit itu dan mendapatkan mimpi yang sama dan sama lagi, seperti hari-hari yang telah berlalu. Membuka matanya, ia melihat langit malam yang indah, lalu kemudian perasaannya menjadi terkendali kembali. Aku harap bisa bertemu lagi dengan Ashel, Paman Johnson, dan Bibi Ellie. Gumam Billy sambil menyeka air matanya. Di saat-saat seperti itu, pintu kantor diketuk oleh seseorang yang sedari tadi ditunggu oleh Billy. Masuk. Setelah ucapan dari Billy, 3 orang dengan jas kasual hitam masuk ke dalam. Mereka bertiga sudah mencapai umur seorang sesepuh keluarga. Di antaranya adalah Matthew Adler, Hans Hansen, dan kakek-kakek yang wajahnya sangat familiar di mata Billy. Dia sering disebut sebagai Tuan Charles. Dwayne Charles. Di belakangnya terdapat seorang pria parubaya bertubuh besar dan kekar. Wajahnya ditutupi oleh penutup mulut dan terdapat bekas luka di matanya. Dia adalah komandan negara sekaligus putra tertua dari Dwayne Charles. Jackson Charles. Maaf membuat Anda menunggu, Tuan Carlson. Ucap Matthew sembari membungkukkan sedikit tubuhnya kepada pemuda yang duduk di kursi CEO ban. Tidak apa Tuan Adler, maaf juga karena sudah lancang dan duduk di kursimu. Ucap Billy sambil mengisyaratkan kepada semuanya untuk duduk. Mereka semua duduk di kursi panjang di depan yang terletak di depan meja CEO. Matthew kemudian berdiri dan menunjukkan berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh Billy serta data bank dalam 1 tahun ini. Seperti biasanya, Billy menandatangani berkas tersebut dan membaca data bank dalam 1 tahun dengan sangat teliti dan cepat. Saya akan mengirimkan uang pendapatan yang belum diterima tahun ini, Tuan Carlson. Billy hanya mengangguk, namun matanya tetap tertuju pada berkas-berkas dan data bank tersebut. Tidak terlihat ada biang janggal dari data tersebut, dan Billy akhirnya selesai membacanya. Siapa sebenarnya pemuda ini, Ayah? Tanya Jackson berbisik kepada Dwayne. Ayah tidak tahu, Ayah tidak pernah mendengar tentang keluarga kuat yang bernama Carlson. Setahu Ayah, keluarga itu hanya keluarga biasa saja. Percakapan antara ayah dan anak itu masih terdengar jelas di telinga Billy. Ia kemudian menatap 2 orang tersebut yang tanpa disadari, matanya menyala berwarna merah di dalam kegelapan. Tuan Charles, sepertinya Anda sudah pulih total dari kejadian beberapa hari lalu. Celetuk Billy yang membuat Jackson dan Charles terkejut. Oh! Apakah Anda sudah melupakan saya? Billy berucap sambil berjalan menuju saklar lampu. Tengkuk Jackson saja merinding ketika mendengar langkah dari pemuda itu. Wajahnya sedari tadi tidak kelihatan karena pencahayaan di ruangan itu mati. Mereka tidak ada yang berani untuk menyalakan lampu karena takut menyinggung orang yang baru saja membeli bank itu. Dan itu sepertinya Komandan Jackson? Bagaimana kabarmu di kemiliteran? Billy hanya bermaksud menyapanya dengan normal, namun mereka semua salah mengartikan kata-kata tersebut. Mereka berpikir kalau pemuda itu juga berasal dari kemiliteran. Siapa kau? Bab 19, Sestit. Jackson merasakan ancaman ketika menatap mata pemuda tersebut. Dia takut kalau dirinya akan kalah jika bertarung 1 lawan 1 dengannya. Meski dia punya tingkat tenaga dalam yang tinggi, dia bahkan tidak merasakan tenaga dalam dari pihak lain. Sistem, kenapa mereka sepertinya takut saat melihatku? Tanya Billy dalam batinnya. Itu karena sistem mengaktifkan mode night vision agar tuan rumah bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan dan resistensi terhadap segala jenis penghalang pandangan seperti debu, kabut, asap, dan lain-lain.
Namun tuan rumah masih bisa melihat semua itu dengan samar. Terus, apa hubungannya dengan mereka yang ketakutan saat melihatku? Mereka takut karena mata Anda menyala berwarna merah seperti binatang buas yang sedang mencari mangsa. Kau mengejek aku, sistem? Setelah menyalakan saklar lampu, mereka semua akhirnya melihat jelas perawakan pemuda yang tadi berbicara dengan mereka. Ketika Dwayne melihat wajah Billy, dia tampak terkejut karena pemuda yang membeli bank ini ternyata adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya beberapa hari lalu. "Ternyata itu kamu!" ucap Dwayne. "Siapa dia, ayah?" tanya Jackson bingung dengan ekspresi ayahnya. "Dia adalah orang yang telah menyembuhkan semua penyakit ayah. Dia orang yang ayah ceritakan tadi saat di rumah." Billy kemudian kembali berjalan menuju ke meja tempat duduknya tadi. Billy digempur berbagai pertanyaan dari Jackson, seperti sedang diinterogasi oleh polisi. Jackson juga menanyakan, "Apakah Billy adalah orang kemiliteran?" Pertanyaan itu membuat Billy terdiam beberapa detik. Dia bingung harus menjawab apa, karena dia bukan dari kemiliteran namun bisa teknik militer yang bahkan lebih mahir dari Jackson. Akhirnya dia pun menjawab. "Ya, bagaimana aku menjawabnya ya?" Dalam hatinya Billy bertanya pada sistem, apa yang harus dirinya katakan. Sistem memberitahukan bahwa, meski Billy berkata kalau dia adalah orang kemiliteran, informasi data dirinya sudah dilindungi oleh sistem dengan pertahanan cyber tingkat Triple Z. "Ya, aku pernah menjadi tentara bayaran, tapi aku berhenti karena alasan pribadi." Beberapa pertanyaan kembali dilontarkan oleh para generasi tua itu, tentu Billy menjawabnya dengan berbagai kebohongan yang masuk akal. Setelah mereka bertukar kontak satu sama lain, Billy memutuskan untuk pergi dengan alasan karena masih ada pekerjaan yang harus diurus. "Kalau begitu saya pamit dulu, masih ada beberapa berkas-berkas yang harus ditandatangani." "Baik Tuan Carlson, mari, biar saya antar." Ucap Jackson menawarkan dirinya untuk mengantarkan Billy keluar bank. Billy mengangguk dan kemudian mereka berdua berjalan menuju luar bank. Taksi yang dipesan oleh Billy sudah muncul di depan bank. "Bila ada waktu, mampirlah ke kediaman kami," ucap Jackson. "Tentu Tuan Charles." Lanjut ke pemberhentian berikutnya, tempat yang dijuluki sebagai surganya anak-anak dan para remaja. Tempat di mana mereka bisa bermain, bersenang-senang dengan seluruh fasilitas yang ada di sana. Whitney Entertainment. Gedung utamanya berada di kota Inter yang lumayan jauh dari kota Clodrick. Sepertinya memang harus menginap di sana. "Tuan, itu ada wanita yang ingin meminta tumpangan. Apakah Anda ingin memberinya tumpangan?" tanya sopir kepada Billy yang sibuk membalas chat dari saudari-saudarinya serta kontak-kontak yang baru saja ia dapatkan. Billy kemudian menoleh ke arah jendela. Perawakan wanita itu kotor, dia seperti sedang melarikan diri dari kejaran seseorang. Deng! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Selamatkan seorang wanita dari kejaran orang misterius. "Pak, biarkan dia menumpang, biar saya yang bayar," ucap Billy. Kemudian sopir taksi tersebut menghentikan mobilnya, tepat di hadapan gadis tersebut. "Nona, masuklah, sudah tengah malam seperti ini. Tidak baik bagi wanita seperti Anda masih berkeliaran sendirian di jalan." Billy berucap sambil membuka pintu taksi. Dengan ragu, wanita itu akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam taksi. Dia duduk di sebelah Billy dengan keadaan ngos-ngosan, entah karena dikejar oleh siapa. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Billy kepada wanita tersebut. Kumohon. Tolong bawa aku pulang ke rumah." Wanita itu tiba-tiba memegang bahu Billy sambil memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Setidaknya, ceritakan dulu apa yang terjadi, oke?" Billy berusaha untuk menenangkan wanita tersebut yang terlihat jelas sedang dalam keadaan was-was. Beberapa menit kemudian, Billy akhirnya dapat mengikuti alur dari masalah yang dihadapi oleh wanita tersebut. Wanita itu bernama Lin Lee,
Dia berasal dari negara naga. Dia juga adalah mahasiswa di High Grade Academy. Lin Li bercerita, beberapa jam lalu dia yang bersama dengan pengawal pribadinya sedang dalam perjalanan menuju bandara Intercity. Nasibnya sangat malang pada hari itu, mobil milik pengawal pribadinya dibajak saat masih di pertengahan jalan. Beberapa orang berpakaian serba hitam menyerang mereka berdua. Pengawalnya berkorban untuk dirinya dengan cara menahan semua pembunuh tersebut, dari tidak tahu bagaimana keadaan pengawal itu sekarang. Tapi yang pasti, satu orang berpakaian jas jubah kasual krim mengejarnya dan orang itu sangat kuat sampai-sampai bisa mengangkat tubuh wanita ini tanpa menggunakan tangannya. Dia seperti menggunakan tenaga dalam. Dia membantingku ke tanah saat itu, tapi untungnya pengawal pribadiku masih bertahan dan saat ini mungkin sudah. Billy kemudian menyela perkataan Lin Li. Seshtit. Kemudian entah dari mana, katana yang dipakai untuk melawan monster mengerikan tadi pagi muncul di tangan Billy. Ia membuka sarung pedang tersebut dan kemudian menancapkannya ke bawah mobil. PVTT. Pedang itu seperti mengenai sesuatu yang hidup. Mereka sungguh profesional. Sistem, tukarkan poin sistem milikku dengan kemampuan tenaga dalam. Habiskan semuanya untuk mencapai tingkat yang tinggi, sesuai dengan banyaknya poin. Ucap Billy dalam batinnya. Deng. Tuan rumah menukar 3.150 poin sistem dengan tenaga dalam tingkat perunggu 3. Perlu diketahui bahwa perhitungan manusia dengan perhitungan sistem itu jauh berbeda. Jika tuan rumah sekarang mencapai perunggu 3, maka lawan yang sesuai dengan Anda adalah tingkat emas 1. Pak, tambah kecepatannya dan ganti arah pemberhentian ke lapangan yang luas di sekitar sini. Ucap Billy kepada Pak sopir yang sedari tadi diam, tanpa berkata apa-apa. Meski dirinya mendengar cerita dari Lin Li. Billy saat ini baru menyadari bahwa mereka sudah keluar dari perkotaan, dan sekarang samping kanan kirinya adalah hutan. Mata dari sopir tersebut juga mencurigakan. Dan ternyata benar kecurigaan Billy, sopir itu adalah salah satu dari mereka yang mengejar-ngejar Lin Li. Sopir taksi tersebut menodongkan pistol ke arah mereka berdua sembari berucap. Duduklah dengan tenang, agar tugasku menjadi lebih mudah. Nada bicaranya dingin. Lin Li sekarang sudah lemas tidak bertenaga. Dia merasa kalau ini adalah akhir perjalanan hidupnya yang tidak berharga. Dalam hatinya, Lin Li bertanya-tanya. Siapa yang sebenarnya menginginkan nyawaku sampai seperti ini? Lin Li hanya bisa bersandar di tubuh Billy dan meminta maaf kepadanya karena telah melibatkannya ke dalam masalah yang seharusnya tidak ia hadapi. Tuan Carlson, aku minta maaf karena sudah membuatmu terlibat dalam masalah ini, Hicks. Meski gadis ini berkata seperti itu, Billy sebenarnya hanya ingin memenuhi tugas sistem yang diberikan kepadanya. Billy kemudian menarik pedangnya yang kemudian disadari oleh sopir taksi tersebut. Sang sopir menarik pelatuk pistolnya ke arah Billy. Peluru pertama berhasil melukai pria itu di pundak kirinya. Jika sedikit ke bawah lagi, maka dia akan mati. Klang! Peluru kedua Billy tangkis menggunakan pedangnya. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan menggunakan ujung pedangnya untuk menyerang bagian jantung sopir tersebut dari belakang. Syuk! Billy memutar pedangnya seperti kunci lalu menariknya kembali. PVTT! Darah segar mengalir di sekitar kursi sopir. Namun sebelum kematiannya, sopir tersebut membanting setir ke arah trotoar pembatas antara hutan dengan jalan raya yang akibatnya, mobil menabrak trotoar tersebut dengan sangat keras. Bra! Bab 20, Malam yang Panjang. Tuan, ada berita buruk, SB5 gugur dalam tugasnya. Ucap seorang pria dengan pakaian serba hitam dari seberang alat komunikasi. Dia berbicara kepada seseorang yang saat ini sudah berada di dalam mobil Lamborghini. Pakaiannya adalah jas jubah kasual krim. Dia adalah pembunuh yang mengincar nyawa Lin Li, kode nama SB1. Kirimkan lokasi target berada, ucap SB1 dengan nada yang dingin. Baik tuan. Panggilan berakhir. Padahal hanya harus membunuhnya saja,
namun selalu saja ada orang yang membuat pekerjaan ini menjadi sulit. Gumam SB1 yang matanya fokus pada jalan. Sementara itu di tengah jalan raya, mobil taksi yang tadi ditumpangi oleh Billy meledak tepat setelah dirinya membawa Linley keluar dari mobil. Saat ini, Linley dalam keadaan tidak sadarkan diri karena syok. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Beberapa menit kemudian Billy melihat lampu mobil seseorang dari kejauhan. Mobil itu melaju dengan sangat cepat seperti berniat untuk menggilas mereka di jalan raya tersebut. Tidak beres. Billy segera menggendong tubuh Linley dengan gaya ala putri dan sesaat setelah itu, mobil Lamborghini tersebut menyelip mereka dengan sangat tajam. Terlambat sedikit saja, tubuh Billy pasti akan hancur di bawah ban-ban mobil mahal tersebut. Deng! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Kalahkan orang yang lebih kuat dari Anda dan dapatkan hadiah. Apa? Bagaimana bisa? Hadiah misi yang tadi saja belum aku terima. Dalam hatinya Billy berucap. Kemudian mobil Lamborghini tersebut berhenti, seorang pria keluar dari pintu kiri. Dia persis dengan orang yang dideskripsikan oleh Linley. Dia melangkahkan kakinya, selangkah demi langkah untuk mendekati Billy sembari berucap. Berikan wanita itu dan aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit. Billy kemudian meletakkan tubuh Linley di aspal dengan perlahan. Dengan emas tingkat 2-mu, kau pikir bisa mengalahkanku? Ucap Billy yang membuat SB1 sedikit terkejut. Orang ini tahu tingkat tenaga dalamnya? Serangga yang memiliki sedikit kemampuan, majulah. Dengan kecepatan tinggi, Billy melesat ke hadapan SB1 dan melayangkan jab kiri dengan akurat ke kepalanya. Pihak lain hanya bisa menahan pukulan tersebut karena tidak sempat untuk menghindar. Pow! SB1 terpukul mundur beberapa langkah dari tempat sebelumnya. Prak tingkat ketiga, tidak, ini kekuatan emas tingkat 1. SB1 bergumam. Mereka berdua bertukar pukulan pada malam hari itu. Beberapa tendangan keras berhasil diarahkan ke kepala Billy, namun sayangnya masih bisa ditahan dengan mudah. Billy juga tidak ingin kalah. Dia membelokkan arah jab kiri pihak lain, lalu dengan teknik tinju militer tingkat dewa, Billy mematahkan tangan kiri SB1 sampai mengeluarkan suara. Krak! SB1 mundur beberapa langkah dari lawannya. Tidak disangka, aku menemukan lawan yang menyenangkan di kota ini. SB1 berucap sembari mengeluarkan 2 buah belati dari jubahnya. Namun sayangnya, kau masih terlalu lemah untuk menjadi lawanku. SB1 lanjut menyerang Billy dengan menggunakan 2 belatinya yang sangat tajam. Billy menghindari semua serangan tersebut dengan sangat lincah sembari beberapa kali membuat celah untuk menyerang pihak lain. Celah yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Billy berhasil menapak dada SB1 yang membuatnya terlempar jauh. Tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, Billy mengeluarkan katananya yang entah dari mana dan kemudian langsung melesat ke tubuh SB1. PVTT. Tangan kanan SB1 tergeletak di tanah. Billy mendengus dingin lalu berbalik badan menghadap SB1 yang masih terdiam. Di detik berikutnya, SB1 tertawa terbahak-bahak seperti ketawa villain pada umumnya. Hahaha. Billy tentu merasa aneh dengan tingkah SB1. Kemudian panel sistem tiba-tiba muncul. Kekuatan musuh meningkat drastis. Peringatan. Peringatan. Kekuatan musuh meningkat drastis. Peringatan. Peringatan. Peningkatan musuh meningkat drastis. Panel itu berwarna merah, tidak seperti biasanya yang berwarna biru. Panel itu memperingatkan Billy kalau musuhnya sekarang lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Tangan SB1 yang tadi sudah tergeletak di tanah, sekarang tergantikan menjadi sebuah tentakel yang penuh dengan duri. Punggung SB1 juga bergejolak seperti ada yang ingin keluar dari dalamnya. Bioweapon! Billy pun terkejut ketika melihat SB1 yang berubah menjadi monster mengerikan seperti yang pernah ia lawan sebelumnya.
Geroair. Buruk! Monster tersebut mencambuk Billy dengan tentakel berdurinya. Jika refleks Billy tidak cepat, maka sekarang Billy pasti akan berubah menjadi Billy cincang. Cambukan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Monster SB1 itu tetap mencambuki Billy dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekali kena, maka rest in peaceful Billy. Aku harus mendekati monster itu. Dengan kecepatannya, Billy melakukan gerakan zigzag yang terbukti ampuh dapat membuat monster tersebut terdistraksi. Billy juga beberapa kali memotong tentakel berduri itu, akan tetapi hasilnya tetap nihil karena tentakel tersebut tetap tumbuh meski berkali-kali dipotong. Sambil menangkis semua serangan monster tersebut, Billy akhirnya bisa mendapatkan celah untuk menyerang. Billy menyerang titik lemah monster yang berada di kepala dengan cara menusuknya dari dagu sampai ke otak. PVTT. Namun, monster tersebut masih bisa menggunakan belati yang ada di tangan kirinya di saat-saat terakhir. Monster tersebut menusuk Billy di bagian perut kanannya. Apa? Billy menarik pedangnya dan sang monster akhirnya tumbang. Deng! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Kemampuan regenerasi. Poin pengalaman 100. 300 poin sistem. Uang sebesar 100 juta USD. Kotak hadiah misterius 1. Poin pengalaman Anda sudah mencapai batas yang ditentukan untuk mengupgrade sistem ke level berikutnya. Upgrade sistem. Upgrade. Pengoptimalan sistem akan segera dimulai. 10%. 25%. 35%. 55%. 65%. 85%. 90%. 100%. Selamat. Tuan rumah berhasil mengupgrade sistem ke level ketiga. Hadiah. 100 poin pengalaman. 200 poin sistem. Uang sebesar 100 juta USD. Billy berjalan menuju ke di mana Linley terbaring, namun lagi-lagi dia dihalangi oleh bawahan SB1 yang berjumlah 10 orang. Mereka semua memakai baju serba hitam dan penutup wajah seperti ninja. Minggir! Ucap Billy dengan nada yang sangat dingin. Bukannya malah minggir, mereka semua mempersiapkan senjata masing-masing untuk menyerang Billy. Billy mengerutkan keningnya dan kemudian menghilang dari pandangan mereka semua. Dan tanpa disadari, mereka semua terjatuh ke tanah dan melihat tubuh mereka yang masih berdiri tanpa kepala. Mereka kalah sebelum pertarungan dimulai. Billy yang memang tidak peduli dengan mayat-mayat mereka akhirnya menggendong tubuh Linley dan membawanya masuk ke dalam mobil Lamborghini milik mendiang SB1 yang sudah terkapar tak bernyawa di tengah jalan. Malam yang panjang. Billy menghela nafas panjang lalu kemudian mengeluarkan sebatang rokok dan membakarnya di antara bibir. Huguf. Saat mesin sudah panas, Billy pun pergi dari sana menuju ke arah kota Inter yang sebenarnya sambil menikmati rokok yang ada di bibirnya itu. Deng! Tuan berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. Kepemilikan 100% saham perusahaan Nestoil. 100 poin pengalaman. 200 poin sistem. Uang sebesar 50 juta USD.